Nah, publik ini memang menunggu dari proses jalannya kasus ini, mengenai proses penegakan hukum tetap transparan, publik memperolehnya. Nah, dari, pemanggilan ex Jampitsus pada saat hadir di Gedung Kejaksaan Agung, awak media ini tidak mendapatkan informasi proses dari ex Jampitsus ini masuk ke gedung, Kejaksaan Agung. Ah, apakah itu bagian dari ketidaktransparan terhadap pemanggilan dari Jampitsus? Awak media karena tidak memperoleh gambar datangnya ex Jampitsus ke gedung Kejaksaan Agung. Ya mungkin ada proses pentahapan ya, kita nggak tahu, apakah itu kemudian permintaan yang bersangkutan, kan kadang-kadang juga begitu, "Saya malu dong, jangan diunjukin dulu," dan seterusnya. Bisa saja itu terjadi gitu, sehingga kemudian mereka, "Oke kamu datang tapi nggak lewat pintu depan," gitu. Di KPK juga dulu pernah kejadian ada insiden kayak begitu, tetapi bukan di periode kami ya, bukan di periode 4 ya. Di periode setelahnya itu ada memang kayak begitu. Dia mau datang tapi lewat pintu belakang, tapi selanjutnya dia lewat pintu depan. Karena memang, seperti yang Mbak bilang tadi, memberantas korupsi itu syaratnya itu harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan harus adil. Jadi kalau transparan, kita nggak, curiga gitu. Jadi nah lagi-lagi kalau di KPK itu transparan karena, eee, saya nggak ngerti nanti model koordinasinya seperti apa, apakah hanya tahanan saja di sana, tetapi, jangan lupa di KPK juga ada dewan pengawas, ada kode etik yang memungkinkan mereka untuk keluar masuk tahanan tidak sesederhana umpamanya, tidak diberitahu ke publik gitu. Nah ini mungkin nanti mekanisme baru mungkin nanti ya, atau ide baru atau katakanlah terobosan baru bagi KPK dan alat penegak hukum lainnya, dalam hal ada in case kasus-kasus seperti ini yang high profile person dan sangat state captured ya corruption ya, jadi korupsi itu menyangkut dari atas sampai ke bawah. Ada suatu langkah-langkah yang, katakanlah, progresif yang memungkinkan, ada terobosan-terobosan di dalam penanganan tahanan, tetap tanpa harus menyampingkan juga yang Mbak bilang tadi itu transparansinya ke publik. Karena publik memang harus dijelaskan. Ini kan bukan di penyelidikan lagi, ini sudah masuk di penyidikan. Ketika masuk dia di penyidikan itu kan step lagi menuju ke penuntutan. Jadi kita harus setransparan mungkin, dan kalau memang mungkin kan, kemudian media bisa di doorstop langsung dengan yang bersangkutan, kita juga kan nggak tahu yang bersangkutan biasanya dalam beberapa banyak case, yang bersangkutan ketika di doorstop oleh wartawan tuh mengungkapkan jalan pikirannya. Ya kan, jalan pikirannya macam-macam itu, ada pengakuan, ada minta maaf, ada menjelaskan apa perbuatan dia, siapa yang mempengaruhi dia, kenapa ini terjadi, atau ada yang orang cuma diam aja. Jadi maksudnya, mungkin juga di tempat-tempat negara-negara lain memang, media mungkin dibatasi untuk mengambil akses untuk mewawancara langsung. Di beberapa negara memang ada seperti itu. Tetapi untuk mengambil foto, bahwa dia hadir, ya itu, menjadi bagian yang bisa saja kita debat, tapi di KPK umumnya itu dilakukan terbuka gitu, Mbak. Iya, dengan pengalaman Anda, apakah, pernah juga adanya permintaan khusus dari, yang diperiksa bahwa tidak ingin terlihat oleh media? Apa saja poin-poin pertimbangan bahwa permintaan tersebut memang dikabulkan oleh pihak penyidik bahwa tidak, menginginkan untuk diekspos oleh publik? Ya itu biasanya tidak ada kekecualian, nanti nggak adil dong. Ya kan, sebenarnya tidak ada kecualian, tetapi dalam kondisi yang sangat memungkinkan penyelidik-penyidik juga memberi priority, yang paling penting kan menjadi buat terangnya sebuah kasus kan, daripada nanti gara-gara itu, "Enggak, gua nggak mau," ya kan jadi ruwet gitu loh. Kita nggak mengatakan, "Loh kok penyidik kalah sama terdakwa, tersangka dan seterusnya." Bukan di situ masalahnya. Persoalannya adalah tujuan kita membuat terangnya sebuah penyelidikan-penyidikan itu sangat dipengaruhi oleh kemudian bagaimana dimintai keterangan. Walaupun sebenarnya penyelidik-penyidik, even nanti penuntut, dia nggak perlu pengakuan, nggak perlu, apalagi ini buktinya cukup banyak. Tetapi jangan lupa lagi-lagi KUHP menyarankan, menekankan bahwa dia harus diajak ngobrol dulu, ditanya-tanya dulu. Tapi kemudian saya, oke, gua mau buka, tapi gua jangan di depan dong, gua lihat belakang.
Nah, itu nanti tergantung penyelidik penyidik menyimpulkan, ya kan? Kalau saya berada di situ mungkin juga daripada gua nggak bisa manggil-manggil dia nih gimana nih? Oke, oke, kamu lewat belakang, tapi nanti sekali lagi lewat depan ya, karena saya harus bertanggung jawab ke hukum. Nah, itu yang saya bilang flexibility itu di mana-mana juga ada. Di negara-negara maju juga ada flexibility gitu. Bahkan kan Donald Trump itu udah ada di dalam namanya itu udah ada di dalam mangkuk tahanan tuh ketika kasusnya kemarin itu kan. Kan di Amerika kalau tahanan dipotret itu ada namanya di dalam mangkuk apa itu mark number segala macam. Nah, jadi maksud saya ada memang hal-hal yang sulit untuk kita terima karena itu tidak adil, sementara yang lain tidak meminta yang sama. Tetapi ada hal-hal juga yang memungkinkan kita menggunakan logika kita dengan tujuan utama adalah memungkinkan kita tidak tertutup selama-lamanya gitu. Sustainable sifatnya gitu. Jadi ya oke, dia lewat pintu belakang, kemudian berikutnya harus lewat pintu depan. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, baik dari pengalaman Anda dari 2015 hingga 2019, kasus ini dengan barang bukti cukup besar, 74 kilogram dan juga mata uang asing dengan nilai yang luar biasa. Apakah di masa tugas Anda pernah menangani kasus dengan barang bukti sebesar ini? Anda menanganinya seperti apa, Pak Saud? Ya kalau di penggeledahan seingat saya ya belum ya. Tetapi untuk kemudian nanti itu setelah dikembangkan berapa yang dia harus kembalikan, berapa yang kemudian harus disita, berapa ganti rugi, ada beberapa yang cukup besar juga tapi tidak sebesar yang ini gitu ya. Karena memang kalau kita lihat di penyelenggara negara itu waktu itu memang banyak di penegak hukum ada beberapa gitu ya, tapi lebih banyak di eksekutif. Di eksekutif itu kan biasanya dia tuh dia kalau di eksekutif itu kan berarti pengadaan barang, pemerasan, terus kemudian gratifikasi, terus perdagangan pengaruh gitu ya kalau kita bilang pasal 2 pasal 3. Jadi jumlah itu tidak sesignifikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum itu kan menyangkut final decision mengenai tuntutan. Jadi kemungkinan itu bisa jadi lebih besar. Dan ini kan kasusnya cukup lama ya. Kalau umpamanya kasusnya dari awal ditangani ketika kasusnya katakanlah kasus Jiwasraya mulai, katakan asumsinya kalau yang bersangkutan sudah mulai di situ, itu berarti tidak sebesar ini juga. Ini kan asumsinya berapa tahun nih. Jadi lebih banyak dia. Itu sebabnya kalau ada pengaduan dari masyarakat memang seharusnya dikembangkan secepat mungkin, kemudian lakukan penindakan secepat mungkin, jadi nggak nunggu sampai 74 kilogram juga, Mbak. Jadi itu yang mungkin yang membedakan mungkin, atau mungkin bisa jadi itu perbedaan KPK dulu dengan KPK sekarang, kita nggak tahu. Karena kan disebutkan kemarin juga pelapor ini juga melaporkan ke KPK. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya, kita nggak usah ke belakang lagi. Kita berharap tiga institusi ini, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, menangani kasus ini supaya sinyal yang kita kirim ke market, ke masyarakat, wah apa yang disebut presiden mereka sangat serius, ya harus dijabarkan. Semua kita harus menjabarkan ini. Jangan lagi membuat suatu pembenaran-pembenaran lain di luar dari target untuk kemudian memberantas korupsi secara prudent dan kemudian transparan, tidak dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai jeruk makan jeruk, atau kemudian pakai karena atasan bawahan dan seterusnya gitu, Mbak. Iya, ini kita sama-sama menanti preskon yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Nanti apakah yang harus dicermati oleh publik dari press conference setelah hasil pemeriksaan selesai dilaksanakan, apakah nanti Ekjampisus akan ditetapkan untuk lakukan penahanan? Apa yang sebaiknya dicermati publik dari pernyataan yang nanti disampaikan oleh pihak Kejaksaan agar proses hukum berjalan dengan transparan? Ya, yang perlu kan nanti kita diyakinkan bahwa tahapannya, Adi, tahapannya, gue punya tangan sih. Masa gue megangin gini mulu nih. itu ada suara masuk, Mbak. Oke. Ya, oke ya. Bisa ini ya, Mbak, bisa didengar ya saya ngomong Iya, ya? bisa didengar, Pak. Ya, jadi yang paling penting nanti sebenarnya kita akan melihat lepas itu nanti ditahan di mana, tetapi kita tadi udah di depan udah bilang di KPK akan lebih secure dan buat aman buat bersangkutan, karena jumlah di sana itu cuma kurang dari, seingat saya kurang dari ratusan lah ya tahanannya juga. Walaupun di sana akan ada
tempat-tempat yang memungkinkan dia juga menemui keluarganya, keluarganya datang, lawyernya dan seterusnya. Tetapi kalau nanti itu sudah kita asumsinya dimanapun ditahan kita lepaskan dulu itu. Tapi kita pingin nanti bagaimana berikutnya tahapan-tahapannya. Oke, mungkin mereka tidak akan jelaskan malam ini tahapannya seperti apa. Tetapi kompres ini kita berharap ada satu sinyal atau satu informasi atau pegangan bagi kita bahwa kita sangat serius dalam hal ini karena menyangkut penegak hukum. Kalau penegak hukum itu tentu ada unsur pemberatan dan itu prioritas dan itu juga prioritas KPK. Mungkin itu juga salah satu dasar kenapa harus ditahan di KPK kita nggak tahu. Tapi kalau kita nanti dalam kompres itu hanya mengatakan oke, kita udah periksa memenuhi syarat untuk ditahan, terus kemudian begitu saja tanpa ada kemudian penjelasan lebih lanjut tahapan-tahapan yang akan dilakukan, mungkin kita akan kembali tanda tanya berikutnya apa gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dijelaskan akan menjadi lebih baik karena ini kasusnya cukup lama kalau mereka katakan punya target aja. Misalnya oke, sebelum 17 Agustus kita harapkan ini bila perlu kasusnya udah putus gitu. Nah, berani nggak ngomong gitu? Ya kita kirim sinyal juga kepada para hakim yang mulia supaya mulai mempelajari kasus ini gitu. Kan tujuannya kan kita sekarang ini ketidakpastiannya tinggi. Sehingga kita harus memberi rumus kepastian dong. Ya kan? Sehingga kemudian kita bisa mengatakan oh iya kita very serius because Mr. President bilang begitu sehingga kita menjalankannya. Jadi nggak ada logical fallacy lagi gitu. Logical fallacy maksud saya gitu loh. Pembenaran sehingga logikanya sulit diterima umum juga gitu ya kan. Oke. Ya pokoknya itu gede banget gitu. Iya baik, terima kasih Pak Saud. Gitu. Iya, ketidakpastian tinggi, kita sama-sama menunggu transparansi dari hukum yang berjalan, kita sama-sama mengawal. Baik, terima kasih Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Terima kasih. Ya baik, pemirsa, demikianlah breaking news terkait dari proses pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Tetaplah di breaking news, selanjutnya kita akan kembali mengupdate. Saya Gaty Kamka, pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.